Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti videonya tolong di-on-kan. Saya mau lihat Anda nyimak enggak ya? Oke, Mbak Bernika, Mbak Fitri, Mbak Cici. Bu, kalau di luar gimana? Enggak apa-apa, yang penting Anda nyimak apa yang saya sampaikan nanti ya. Ini masih belum buka ini. Diva, Mbak Nurul, Mbak Nilil, Mbak Ayu, Mbak Nila, Muhammad Jonas, iki Nangdi. Ya. Oke, yang baru gabung dan belum di-on-kan videonya segera di-on-kan dulu. Saya terangkan di awal. Nah, di bab 1 ini dibahas, ini sudah saya share, jangan lupa absensinya ya. Diperhatikan due date-nya. Di bab 1 ini lingkungan dan karakteristik organisasi sektor publik yang akan dibahas. Nah, lingkungan itu artinya pemberlakuan atau akuntansinya nanti juga akan berbeda. Kemudian karakteristik itu ciri ya, pencirinya. Apa sih sebenarnya ciri dari organisasi sektor publik itu? Apakah berbeda dengan sektor swasta? Ya, jelas berbeda karena skupnya juga berbeda, orientasinya juga berbeda. Oke, next. Next yang share screen, tolong di-record ya. Tolong di next PowerPoint-nya. Sudah? Siapa ini yang jadi host? Tolong di next dulu PowerPoint-nya. Mbak Reni. Udah saya share. Mbak Reni. Tolong slide 2. Wes iki. Mbak Reni dengar suara saya enggak? Tolong slide 2. Dengar Bu bentar. Ya, bisa. Nah, ini sejarah singkat akuntansi sektor publik di Indonesia. Di Indonesia, terlebih khusus ASP akuntansi pemerintahan secara historis belum banyak berkembang. Itu bukan historis ya. Sejak zaman kemerdekaan. Nah, perkembangan berikutnya itu dengan adanya penerapan teknik ASP ini, khususnya di Indonesia, yang pada awalnya dilakukan pada organisasi BUMN, badan usaha milik negara. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini tolong Anda diskusikan di forum diskusi, ya, karena ini kan slide-nya tidak banyak. Nanti ada critical question, kemudian ada pertanyaan salah satunya yang di tabel biru itu, mengapa penerapan teknik ASP di Indonesia pada awalnya hanya dilakukan pada organisasi BUMN, bukan pada akuntansi atau organisasi pemerintahan atau organisasi non pemerintahan yang orientasinya non bisnis. Ya, silakan didiskusikan. Ini saya minta pendapat Anda per individu ya. Kemudian critical question berikutnya. Nah, next slide Mbak. Ini sejarahnya, ceritanya seperti itu. Nah, definisi ASP sendiri menurut Jones tahun 96, ASP adalah entitas. Entitas itu unit usaha ya atau unit bisnis. Entitas publik yang memfokuskan atau berkonsentrasi pada layanan dan barang publik, dan dalam menyampaikan informasinya selalu berpedoman pada 3E. Ekonomis, efisien, dan efektif, atau istilah ini bisa kita kenal dengan value for money, VFM ya. Value for money itu kan kalau definisi secara bahasa Inggris ke Indonesia kan nilai uang ya. Nah, yang di dalamnya itu penggunaannya harus ekonomis, efisien, dan efektif. Nah, di kolom hijau itu ada question-nya atau critical question yang harus Anda jawab apakah yang dimaksud dengan VFM itu sendiri. Menurut pendapat Anda ya,
Nah, sedangkan menurut Bastian tahun 2001, ASP sendiri merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya pemerintah daerah, kemudian BUMN, BUMD, LSM, yayasan, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Nah, di situ ada next critical question-nya, nanti bisa dilihat. Ini definisi ASP berdasarkan Jones dan Indra Bastian tahun 2001. Coba berikutnya, Mbak. Next. Slide berikut. Nah, ini adalah ruang lingkup ASP yang poin pertama atau yang paling tinggi adalah pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Kemudian BUMN. Ini kurang ya, sebenarnya ada tambahan lagi. BUMN atau BUMD atau yang sekarang adalah BUMDes ya. Ini sekarang kan berkembang ini BUMDes ini. Kemudian ada yayasan, ada koperasi, organisasi politik, LSM, universitas, organisasi keagamaan, dan organisasi nirlaba lainnya. Nirlaba itu artinya organisasi yang orientasinya tidak mencari laba. Oke, next slide. Ini adalah ruang lingkup ASP. Nah, hubungan akuntansi dan organisasi sektor publik itu dapat dibedakan sebagai berikut. Satu, yang pertama adalah orientasi laba. Kemudian yang kedua orientasi non laba. Nah, orientasi laba itu seperti PLN, Pertamina, PDAM dan lainnya. Dalam hal ini polanya cenderung mengikuti pola mekanisme pasar. Makanya BUMN itu tidak full organisasi yang tidak mencari laba. Artinya BUMN itu dia privatisasi. Dia boleh mencari laba. Jadi badan usaha milik negara, namun melibatkan swasta di situ ya. Swasta boleh mengelolanya karena orientasinya dia mencari laba. Nah, sedangkan yang nomor 2 non laba itu pelayanan pendataan dan perizinan pada instansi di pemerintahan. Di pemerintahan tidak boleh ngomong laba ya. Ini hubungan akuntansi dan organisasi sektor publik. Oke, berikut Mbak. Nah, ini ada tujuannya. Apa sih sebenarnya tujuan ASP itu sendiri? Tujuannya menjaga aset di pemerintah pusat maupun daerah dan instansi-instansi lain yang hubungannya dengan itu organisasi sektor publik yang di bawah naungan pemerintahan. Kemudian yang poin B, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah. Kemudian poin C, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat maupun daerah secara komprehensif atau keseluruhan. Yang poin D, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan serta keuangan pemerintah secara aktif. Intinya dari 4 poin ini, kalau saya ringkas, tujuan ASP itu lebih ke akuntabilitas dan transparansi dan akuntabilitas, karena semua dana-dana yang digunakan itu bukan milik perorangan ya, kayak pemerintah. Pemerintah itu eksekutor, yang legislator anggota dewan. Pemerintah itu istilahnya uang yang dipakai ini bukan uang negara, ini bukan negaranya Jokowi gitu kan, dia dapat mandat dari rakyat untuk menjalankan kepemerintahan. Makanya semua dana harus dilaporkan secara akuntabilitas dan transparan, gitu ya, tujuan ASP. Kemudian di next slide, nah ini yang paling penting harus Anda pahami dari apa yang saya sampaikan di awal. Di slide 8, Mbak. Nah, ini adalah perbedaan organisasi sektor publik dan sektor swasta. Dilihat yang pertama, tujuan. Kalau di publik tidak mencari keuntungan atau finansial. Kalau di swasta, otomatis dia mencari keuntungan atau finansial. Makanya Anda kalau melihat contoh sederhana, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta itu kan sudah berbeda. Jadi semakin besar yang Anda korbankan, kalau kita ngomong swasta ya, semakin besar yang Anda korbankan, artinya semakin besar yang Anda keluarkan, kemudian itu berbanding lurus apa yang Anda dapatkan juga semakin besar. Contoh, kualitas pelayanan, kualitas apalagi produk, itu juga semakin besar kalau kita ngomong di swasta.
itu baik rumah sakit, sekolah gitu ya. Tapi kalau di pemerintah enggak bisa. Saya bayar banyak. Jadi pemerintah harus organisasi pemerintah harus memberi banyak, enggak bisa. Karena tujuannya dia tidak mencari laba. Kemudian orientasi. Nah, kalau di publik menyejahterakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau di swasta memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Betul. Kemudian bentuk pelayanan. Nah, publik sebagian besar layanan berupa jasa dan barang yang tidak nyata. Bisa dipahami ya dari sini. Kalau di swasta berwujud, barang berwujud dan tidak berwujud. Kalau terus investasi untuk meningkatkan pelayanan. Sedangkan kalau di swasta untuk meningkatkan pendapatan. Sumbernya saja sudah berbeda. Pajak, retribusi, hutang, laba BUMN, laba BUMD. Kalau di swasta, pembiayaan internal dan eksternal. Nanti bisa dilihat. Kemudian ada kepemilikan, dimiliki secara kolektif. Ya, sektor publik kan dan tidak ada ya. Masjid itu adalah masjid A, miliknya Ustadz A, nah enggak. Sekolahan miliknya Ustadz B, gitu ya. Kemudian kalau di swasta dimiliki halnya para pemegang saham. Terus pertanggungjawabannya kepada publik dan parlemen. Publik ini dalam hal ini masyarakat. Kalau di swasta pada para pemegang saham dan kreditor. Kreditor ini orang yang memberi utang. Kemudian karakteristik anggarannya. Kalau di publik terbuka untuk umum. Kalau di swasta tertutup, terbuka untuk umum publik itu masyarakat harus tahu. Uang ini buat makanya kalau pemerintah daerah maupun pusat dia mau melakukan pembangunan, itu kan disampaikan berapa anggarannya. Nah, dari sini sudah mau habis ya Zoom-nya. Next, berikutnya Mbak, ada kasus di slide 9. Itu nanti kasus-kasus ini yang sudah saya jelaskan, Anda diskusikan di diskusi forum. Nah, tadi kita ngomong perbedaan, sekarang persamaannya apa? Ya, dari sini bisa dipahami sebelum habis? Sudah mau habis ini? Bisa, Bu. Halo? Oke, Bisa, kembali ke Bu. e-learning ya. Mungkin itu penjelasan saya secara online, karena kita dibatasi ruang dan waktu. Langsung kembali ke e-learning, diskusi forum, saya tunggu hari ini nanti saya cek. Ya, saya nggak ngasih ini, soalnya saya nggak ngasih batasan waktu karena kita kan masih dalam durasi kuliah ini. Ya, oke, mungkin itu dari saya. Kembali ke e-learning. Terima kasih perhatiannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa recordnya dikirim ke saya, Mbak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.